Kamu itu udah berani menamparku. Karena itu, sekarang aku akan melakukan sesuatu ke kamu yang Arif tidak akan pernah bisa lakukan. Pria loyo itu. Jangan pernah menyentuhku. Loh, kenapa? Kamu jangan buru-buru menolak. Kamu tuh belum merasakannya. Kalau kamu udah merasakannya, kamu pasti akan sangat menikmati hal itu. Tapi sebelumnya, ada banyak hal yang akan kutunjukkan ke kamu. Sesuatu yang akan membuat kamu bergairah. Sesuatu yang akan sangat mendebarkan. Bapak memanggil kami? Jaga dia. Jangan sampai kabur. Baik, Pak. Maya, tugasku sudah selesai. Aisyah sudah bersamaku sekarang. Apa yang kamu mau lakukan selanjutnya? Bagus, Mas. Kalau anak itu sudah berada di tangan Mas sekarang. Tapi aku yakin deh, sebentar lagi anak bodoh itu pasti akan datang dan berlagak sok jadi pahlawan. Oh iya, Mas. Jangan lupa untuk segera minta tebusan. Sesudah dia datang dan segera tangkap dia, ringkus. Karena aku mau membuat sandiwara di depan ibu. Ya, seolah-olah kalau Restu itu yang membawa kabur Aisyah. Itu urusan gampang, Maya. Segampang menjentikkan jari tangan. Oh iya, Mas. Jangan lupa ya, karena habis ini pasti masih ada tontonan yang lebih menarik lagi dari ini. Karena kan masih ada dia. Terus aku juga pengen kalau ibu segera menghabisi anak itu. Itu akan jadi tontonan yang sangat menarik. Aku udah gak sabar mau melihat semua itu. Ya udah, Mas, cepet telepon Restu sekarang. Karena aku nggak mau kalau Mas Arif sama ibu sadar kalau Aisyah itu udah hilang. Oke, Maya. Aku akan lakukan semuanya sesuai dengan keinginan kamu. Alhamdulillah kita tiba dengan selamat di sini. Untuk sementara waktu kita tinggal di rumah Firman aja dulu ya. Mudah-mudahan Firman gak keberatan kita tinggal di sini ya. Iya, Bu. Amin. Amin. Assalamualaikum. Selamat datang, Bisma. Arif, mau apa kamu di sini? Kok kalian semua terkejut sih? Melihat kamu ada di sini, menyejukkan mata saya. Jadi selamat datang. Mana Firman dan Vita? Hah? Kamu tenang loh. Mereka berdua itu aman dan sehat. Apa yang dia lakuin di sini? Gimana dia bisa tahu kalau kami akan ke sini? Dia benar-benar licik. Arif, kamu dengar ya? Kalau sampai ada apa-apa sama Firman dan Vita, saya nggak akan pernah mengampuni kamu. Bisma, kan tadi aku udah bilang sama kalian semua. Kalau mereka berdua tuh lagi sehat dan aman di dalam. Kalau kalian nggak percaya, silakan masuk. Ayo Bisma, ibu khawatir. Astagfirullahaladzim, Vita! Vita, Vita! Firman, Bisma. Kamu itu udah menyakitin perasaan aku, Bisma. Kamu pikir kamu bisa dengan mudah kabur dari desa ini, hah? Kamu pikir aku sebodoh itu, Bisma? Arif, apa yang kamu lakukan? Lepaskan mereka. Nggak semudah itulah, Bisma. Arif, apa yang akan kamu lakukan?
Tunggulah, sabar. Kita mainkan permainan ini pelan-pelan. Bisma, bukannya kamu udah bikin kesepakatan dengan ibu ya? Kalau pernikahan adikmu Vita ini dengan suaminya Firman adalah berkat Aisyah, hah? Keluarga kami ini udah menyelamatkan keluarga kalian dari aib yang memalukan akibat adik kamu hamil di luar nikah. Oh, apakah ibu kamu atau istri kamu nggak kasih tahu kamu ya? Hah? Kasihan sekali. Memang aib yang memalukan sih. Kamu bayangin aja, adikmu Vita ini melahirkan seorang anak di luar pernikahan dan tanpa seorang bapak. Siram mereka. Arif, hentikan! Mau apa kamu? Hah? Kamu mau dua orang ini terbakar hangus? Tolong, Mas. Tolong jangan lakukan ini. Kasihan anakku, nggak salah apa-apa. Lihat caramu menatap aku, Bisma. Benar-benar memuakan. Apa kamu nggak bisa lebih sopan sama aku? Hah? Tapi jangan khawatir. Karena sedikit demi sedikit, aku akan mengajari kamu Arif, sudah Arif. cara menghilangkan kesombongan kamu itu. Arif, tolong. Allah. Arif! Cukup, kamu jangan gegabah. Kamu harus berpikir yang jernih. Cepat katakan. Apa maumu? Aku mau kamu pulang ke rumah kamu dan diam di rumah kamu. Jangan pernah lagi melakukan hal yang bodoh seperti melarikan diri dari desa ini. Kamu pikir aku budakmu? Hah? Tapi itu sudah takdir kamu, Bisma. Dan nggak bisa dihindarkan lagi. Sudah Bisma, ikuti saja kemauannya. Dan satu hal lagi, Bisma. Jangan pernah protes terhadap apa yang aku mau. Dan jangan pernah lagi menghasut warga. Mengerti kamu? Kami akan patuh, tapi tolong bebaskan anakku. Lihat, Bisma. Contohlah ibu kamu ini. Ibu kamu aja lebih pintar daripada kamu. Hah? Dia tahu kapan berkorban demi keluarganya yang dia sayang. Perempuan tua. Ajari anakmu ini cara berperilaku yang benar. Atau kalian semua akan menggali kuburan kalian sendiri. Paham kalian? Oh iya, saya hampir lupa. Kalian boleh menangis sekeras yang kalian mau, terserah. Tapi jangan di depan warga sekitar. Karena saya nggak suka drama-drama seperti itu. Kami janji. Bisma, tolong. Kalian berdua nggak apa-apa? Apa-apa, alhamdulillah. Keluar kamu. Cepat keluar. Vita. Keluar. Vita. Keluar. Kamu kenapa? Keluar dari sini. Keluar. Kamu kenapa, Vita? Keluar. Keluar dari sini. Ada apa nih? Kenapa kamu kasar seperti ini? Kenapa Mas Bisma datang ke sini? Gara-gara kalian aku tuh hampir mati. Vita, kamu jangan ngomong seperti itu. Kita ini satu keluarga.
Kalau di sana Mas Bisma ada masalah terus dia kemari, apa itu salah? Kamu nggak lihat ya Mas? Gara-gara mereka datang ke sini, kita itu hampir mati. Apa ini nggak konyol kita mati gara-gara ulah orang lain? Vita, mereka ini keluarga kamu. Keluarga kita juga, bukan orang lain. Kamu sama Aisyah benar-benar berbeda. Kamu ingat? Aisyah sampai mengubah dirinya agar bersama diri yang kubur hidup. Kamu sadar itu? Aisyah? Kamu masih muji-muji Aisyah? Kamu sadar nggak sih gara-gara Aisyah semua ini terjadi? Diam kamu, Vita. Kenapa ya? Kamu terus-terus aja menyalahkan orang lain. Kamu nggak bisa menyalahkan diri kamu sendiri. Kamu harusnya sadar. Aisyah itu saudara kamu. Adik kamu sendiri. Kamu harusnya simpati dong sama penderitaan dia. Saudara? Saudara macam apa yang menyeret-nyeret saudara lainnya masuk ke dalam masalah? Bu, Ini adikmu. Kenapa kamu tampar adikmu? dia sudah keterlaluan. Kamu gak apa-apa, Nak. Pergi sana. Ya Allah. Gara-gara kalian aku tuh hampir mati. Dan mulai sekarang, aku anggap Aisyah itu sudah mati. Dan bukan adik aku lagi. Dengar kamu, Vita. Gak usah kamu usir. Kami akan pergi dengan sendirinya. Ya udah cepat pergi. Dan jangan pernah menyeret-nyeret aku dalam masalah kalian lagi. Aku ingin hidup tenang. Astagfirullahaladzim. Ibu sudah bilang berkali-kali sama kamu. Ibu Rahayu tidak akan pernah diam. Dan ibu minta tolong. Kamu jangan berbuat macam-macam lagi. Ibu gak mau kehilangan anak perempuan ibu. Dan ibu gak mau kehilangan kalian semuanya. Aku akan menelpon Restu sekarang, tapi dengan nomor dan suara yang aku samarkan. Gimana Restu? Udah ketemu sama Aisyah? Hah? Dia baik-baik aja kan? Aku khawatir banget. Sampai sekarang aku masih belum dapat gambaran sedikit pun di mana keberadaan Aisyah. Tapi kalau memang bukan Mas Bisma yang melakukannya, aku yakin cepat atau lambat orang itu pasti akan menghubungi aku. Halo? Halo kekasihku. Siapa ini? Restu, anak Bu Rahayu yang jatuh cinta pada gadis desa biasa yang miskin. Aku pikir hal semacam ini hanya terjadi di dunia drama. Tapi ternyata kejadian di dunia nyata. Siapa kamu? Apa kamu yang menculik Aisyah? Aisyah ada sama aku sekarang. Siapa kamu? Kenapa kamu menculik Aisyah? Aku hanya ingin membuktikan. Apa betul ada sarjana dari Australia yang jatuh cinta pada gadis desa biasa yang miskin? Kurang ajar kamu! Kamu memang jatuh cinta sama dia. Baiklah kalau begitu. Sekarang kamu dengar aku baik-baik, Restu. Karena aku tidak akan mengulangi perkataanku lagi. Temui aku di jembatan di ujung jalan di atas sungai. Bawa uang 100 juta rupiah. Kamu punya waktu 60 menit dari sekarang. Nanti kamu akan menemukan perempuan itu terikat di atas jembatan. Pada menit ke-61, kamu akan menemukan dia di sana. Tapi ingat, kalau sampai kamu terlambat, lewat sedikit, kamu tidak akan pernah bisa menemukan dia lagi. Di mana aku mau cari uang 100 juta dalam waktu sesingkat ini? Ya Allah. Aku juga gak punya uang sebanyak itu, Restu. Gimana kalau kamu coba pinjam uang sama ibu? Pinjam? Enggak. Ibu pasti akan tanya macam-macam. Dan kalaupun aku jelasin yang sebenarnya, ibu gak bakalan pinjemin aku uang itu. Ya terus gimana, Restu? Mbak tahu di mana keberadaan ibu sekarang? Ibu ada di ruang makan lagi sarapan. Kalau gitu aku akan ke kamar ibu dan mengambil uang itu di berangkasnya. Kalau sampai kamu terlambat, kamu tidak akan pernah bisa menemukan dia lagi. Bu, kalau sampai ibu lihat, ini pasti bahaya. Aneh sekali.
Sepertinya ada yang dia sembunyikan. Maafkan aku, Ibu. Aku terpaksa melakukan ini. Makin hari makin berani ya sama gue. Karena setiap harinya kamu itu akan terbongkar siapa sebenarnya.